Untuk Anda pagi hari ini, dan topik perdana kita pendengar ini terkait dengan Komisi 3 DPRD ND dukung beroperasinya Rumah Sakit Pratama Tanali. Dan terkait dengan hal ini pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ketua Komisi 3 DPRD ND Bapak Sabri Indradewa. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Sabri. Pagi, Mbak. Iya, Pak Sabri, ini beberapa hari lalu ini DPRD ada kegiatan rapat dengar pendapat Komisi 3 ya, seperti itu ya Pak Sabri ya? Iya, betul. Oke, ini sejauh ini penyerapan anggaran untuk organisasi perangkat daerah ini sudah berapa Pak Sabri? Apakah Ya, sudah? seharusnya itu udah satu semester ini berarti posisinya itu harus di atas 50%. Baik. Namun kenyataannya ketika kita melakukan RDP itu rata-rata 70%. Jadi seperti itu, makanya kita harus pacu untuk kegiatan-kegiatan itu harus dipercepat. Dan juga administrasi harus dipersiapkan, ya, komunikasi lintas sektor, sehingga penyerapan itu seperti kemarin-kemarin ya diharapkan itu di akhir tahun itu menumpuk kegiatan-kegiatan. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi sejauh ini belum mencapai target yang maksimal ya Pak Sabri ya? Belum. Oke, Ya. baik. Dari kegiatan rapat dengar pendapat ini, tentu banyak sekali persoalan yang muncul ya di masyarakat, dan salah satunya di bidang kesehatan seperti itu Pak Sabri ya. Betul. Oke. Nah, untuk di bagian kesehatan sendiri ini terkait dengan tenaga dokter, kemudian yang perlengkapan fasilitas seperti itu. Nah, Anda melihat sejauh ini seperti apa untuk di Kabupaten ND sendiri Pak Sabri? Ya. Di Kabupaten ND itu ada 2 rumah sakit, ya. Ada rumah sakit umum daerah kita yang sudah lama ya toh. Ya. Terus ada rumah sakit Pratama yang terletak di desa Tanali, Baik. ya. Terus ada sekian banyak puskesmas ya di setiap kecamatan. Nah, kita ini kan terkendala dengan ya kehadiran dokter. Ya. Nah, di puskesmas sendiri itu dari sekian banyak puskesmas ada 8 puskesmas yang belum memiliki dokter. Nah, Komisi 3 melihat itu dan menyarankan kepada Dinas Kesehatan untuk supaya bisa memikirkan dan mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan kekurangan dokter itu. Nah, terus di RSUD sendiri ya dokter spesialis juga kurang kita. Itu sekitar 5 atau 6 dokter spesialis. Dan ini juga kita sudah sampaikan kepada direkturnya. Kalau misalnya dana dari BLUT itu dirasakan kurang untuk mendatangkan para dokter spesialis, maka kita bisa mensupport lewat dana APBD tentunya toh. Yang terpenting semua dokter spesialis yang dibutuhkan itu bisa hadir di ND ini. Terus begitu juga dengan rumah sakit Pratama. Salah baru 2 dokter dan 90-an tenaga medis ya. Nah, dilihat dari sumber daya manusianya, khususnya dokter itu juga dirasakan kurang. Nah, kalau peralatannya cukup bagus lah, sesuai standar ya. Nah, standar tinggal SDM-nya ya, para dokter itu yang kita harapkan supaya bisa berada di ND untuk melayani pasiennya. Jadi seperti itu Mbak, kondisi kita. Baik, ini Komisi 3 DPRD ND dukung beroperasinya Rumah Sakit Pratama Tanali. Sejauh ini memang sebelumnya belum dilaksanakan sesuai tupoksi seperti itu Pak Sabri? Oh gini, Rumah Sakit Pratama itu izin operasionalnya itu sudah ada sejak akhir tahun 2020. Baik.
Jadi buktinya ditandai dengan peresmian oleh Pak Bupati waktu itu Pak Jafar pada tanggal 12 November kalau nggak salah 2020. Nah, rentang waktu sampai dengan saat ini itu hampir mendekati 2 tahun. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah kita belum bisa menerima pasien umum. Jadi yang terlayani sekarang itu adalah ya pasien-pasien BPJS ya, KIS dan segala macam itu yang bisa terlayani. Sedangkan pasien umum itu belum bisa. Kenapa itu belum bisa? Karena ada satu produk yang seharusnya itu bisa lebih cepat oleh pemerintah disiapkan, itu adalah perda tentang tarif. Selama perda tentang tarif belum ada, dia belum bisa melakukan kegiatan pelayanan kesehatan khususnya pasien umum. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ini perda tarif yang baru untuk Rumah Sakit Pratama Tanani ini belum direalisasi ya, seperti itu ya. Ini rencananya kapan ini Pak Sabri? Jadi dalam ruang komisi, dalam ruang gabungan komisi, dalam ruang pansus, kita selalu menyampaikan itu kepada pemerintah supaya dilakukan percepatan terkait dengan produk hukumnya. Nah, jadi sekarang informasi mungkin lagi digodok di bagian hukum. Mungkin setelah itu kita berkonsultasi ke Kemenkumham di provinsi ya, perwakilan provinsi itu. Jadi kita berharap dalam tahun 2022 ini perda tarif itu supaya sudah bisa ada. Oke. Gitu, Mbak. Baik, untuk progres kedepannya seperti apa nih Pak Sabri ya, agar bisa memenuhi ya berbagai kebutuhan tenaga ahli, tenaga dokter ya seperti itu yang cukup ya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten ND sehingga bisa menghilangkan rumor ya bahwa masyarakat Kabupaten ND ini di RSUD ataupun di beberapa puskesmas ataupun rumah sakit ini kekurangan tenaga dokter nih Pak Sabri. Oh iya, terakhir kemarin ya kita melakukan ini RDP dengan Dinas Kesehatan, terus juga dengan rumah sakit ya, dan hadir pada saat itu Direktur Rumah Sakit dan juga Kadis Kesehatan itu. Nah, hal yang sama yang disampaikan oleh Mbak itu yang kami sampaikan kepada teman-teman di Dinas Kesehatan maupun rumah sakit. Jadi kita berharap bahwa dengan komunikasi secara struktural atau jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Kadis maupun Direktur itu bisa melakukan komunikasi yang baik sehingga bisa menghadirkan para dokter itu di ND. Persoalan anggaran pasti DPR itu akan mensupport anggaran itu gitu. Ini kan demi kesehatan masyarakat Kabupaten ND, jadi seperti itu. Oke, baik. Ini yang terakhir, apa yang menjadi harapan Anda nih Pak Sabri untuk masyarakat, kemudian juga untuk Rumah Sakit Pratama Tanali dan juga RSUD ND, baik dari segi pelayanannya atau cara untuk mereka ya bisa memberikan yang terbaik ya untuk masyarakat. Iya, artinya bahwa Dinas Kesehatan itu selaku dinas yang menjadi tulang punggung ya untuk bisa bagaimana melayani kesehatan masyarakat kabupaten kita kan gitu. Nah, olehnya itu kita berharap adanya sinergi antara Dinas Kesehatan dan RSUD maupun ya Rumah Sakit Pratama yang baru itu, berbagai kekurangan ya tenaga dokter atau fasilitas lain atau peralatan kesehatan itu segera diupayakan sehingga output yang kita harapkan, misalnya Rumah Sakit Tanali itu bisa melayani masyarakat di sekitar wilayah utara ya. Misalnya daerah Kota Baru lebih terangsang untuk bisa berobat di Rumah Sakit Pratama Tanali ketimbang ke kabupaten sebelah. Begitu juga puskesmas harus dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan standar. Yang terlebih harus kedepannya itu ya kita berharap bahwa semua puskesmas itu harus memiliki dokter ya. Jadi tidak boleh ada lagi puskesmas yang tidak memiliki dokter ya. Begitu pula dengan rumah sakit umum daerah kita
Ya, ini rumah sakit tertua ya. Jadi harapkan kepada pemerintah untuk concern terkait dengan bidang kesehatan ini, karena ini penting ya. Jadi dana kita ini cukup lah ya, kita 1,3 triliun. Ya, kalau misalnya untuk subsidi bangsa 5 sampai dan 10 miliar untuk mendatangkan dokter spesialis, maka kita nggak bisa, pasti bisa. Pasti Ya, yang bisa penting ya. ada semangat, pasti bisa. Yang penting ada semangat kita untuk berkonsentrasi penuh terkait dengan pelayanan kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabri untuk pagi hari ini bersama Prosat RRI ND. Terima kasih juga Mbak. Ya, selamat salam sehat. pagi. Ya, lagi. Radio